Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Aktivitas kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia ini ternyata membawa dampak di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Di antaranya bidang politik pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita bahas dulu dampak di bidang politik dan ekonomi. Setiap masa pemerintahan yang terjadi di Indonesia itu ternyata membawa dampak mulai dari masa kekuasaan VOC, masa pemerintahan Daendels, masa pemerintahan Raffles, dan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sekarang kita bahas dulu masa kekuasaan VOC. Pengaruh VOC di Indonesia diawali dengan kedudukan mereka di Batavia tahun 1602 sampai 1799, di mana dalam perkembangannya VOC mulai turut campur tangan dalam kehidupan politik kerajaan-kerajaan lokal, sehingga hal ini berakibat pada semakin kecilnya kekuasaan para raja terhadap wilayahnya. Penguasa pribumi menjadi bawahan VOC. Yang ketiga, politik adu domba yang dijalankan oleh VOC menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan. Kemudian pada masa Daendels dari tahun 1808 sampai 1811. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, penguasa pribumi diangkat sebagai pegawai negeri. Mereka hanya menerima gaji bulanan dan dilarang menerima upeti. Selain itu, mereka kehilangan jabatan secara turun-temurun, dan pergantian itu nanti mereka diangkat oleh Gubernur Jenderal. Selain itu, mengakibatkan Pulau Jawa dibagi menjadi 8 karesidenan dan kedudukan pribumi semakin merosot. Setelah itu juga terjadi dualisme pemerintahan antara penguasa pemerintahan Eropa dan penguasa pemerintahan pribumi. Berikut bagan pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang Eropa. Pucuk pimpinan itu ada residen atau karesidenan yang membawai beberapa bupati. Kemudian ada asisten residen, kemudian yang di bawah itu ada kontrolir. Kemudian bagan pemerintahan yang dipegang oleh pribumi. Ada bupati, itu menguasai wilayah kabupaten, kemudian ada wedono, ada asisten wedono, kemudian yang paling bawah ada pejabat desa atau kepala desa. Selanjutnya pada masa pemerintahan Raffles tahun 1811 sampai 1816. Masa pemerintahan Inggris di Indonesia dijalankan oleh Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Pada masa pemerintahannya, Raffles berupaya mereformasi sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Di antaranya, pembagian Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Yang kedua, pembaruan di bidang ketatanegaraan. Yang ketiga, penghapusan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Kemudian yang keempat, kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya masa kolonial Belanda tahun 1830 sampai 1942. Masa pemerintahan kolonial Belanda mulai berlangsung setelah pemerintahan Komisaris Jenderal berakhir dan digantikan sistem tanam paksa tahun 1830.
Sejak saat itu, kekuasaan tertinggi Hindia Belanda dipegang oleh Gubernur Jenderal. Hal itu mengakibatkan diantaranya salah satu gagasan yang berdampak besar dalam bidang pemerintahan pada masa ini, yaitu Pact Nederlandica atau Perdamaian Nederlandica. Gagasan yang dicetuskan oleh J.B. van Hees tersebut bertujuan menyatukan wilayah Hindia Belanda di bawah satu kekuasaan Belanda. Gagasan tersebut yang kemudian nanti menjadi cikal bakal wilayah NKRI. Kemudian di bidang ekonomi masa kekuasaan VOC, dampak ekonomi pada masa ini erat kaitannya dengan praktek eksploitasi oleh VOC di berbagai wilayah Kepulauan Nusantara sejak tahun 1605. Secara umum, praktek eksploitasi dijalankan VOC berupa tanam paksa, penyerahan wajib, monopoli dagang, dan penyewaan pajak. Monopoli dagang VOC dipusatkan di Kepulauan Maluku dan Banten. Di Maluku, VOC memonopoli kegiatan perdagangan rempah-rempah, sedangkan di Banten, VOC memonopoli kegiatan perdagangan lada. Praktek eksploitasi VOC juga berkaitan dengan kebijakan VOC, yaitu verplichte leverantie dan kontingenten. Pada masa pemerintahan Daendels, dampak ekonomi pada masa ini adalah perubahan sistem perekonomian tradisional menjadi sistem perekonomian modern. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah menjadi tanah milik pemerintah, dan rakyat wajib membayar pajak kepada pemerintah. Perubahan status tanah menyebabkan petani wajib membayar pajak hasil bumi kepada pemerintahan kolonial. Dampak ekonomi paling terasa pada masa ini adalah pembangunan jalan raya pos atau jalan raya Anyer Panarukan. Di satu sisi, pembangunan jalan ini mempermudah akses perdagangan dari wilayah pedalaman menuju pesisir atau wilayah pelabuhan. Di sisi lain, pembangunan jalan raya pos juga memakan banyak korban. Masa pemerintahan Raffles. Upaya Raffles memberikan peluang ekonomi yang didukung kepastian hukum, usaha memunculkan kegiatan perdagangan bebas. Kondisi tersebut didukung oleh penerapan sewa tanah atau land rent. Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles mendorong pemerintahan kolonial menerapkan pajak tanah yang dibayar dengan uang. Pada masa pelaksanaannya, sistem sewa tanah sangat memberatkan rakyat. Untuk membayar pajak atau sewa tanah, sebagian besar rakyat bergantung kepada rentenir yang didominasi oleh golongan Tionghoa. Dampaknya, rakyat banyak terlilit hutang dan harus banyak kehilangan tanah-tanah milik mereka yang diambil alih atas pembayaran hutang kepada para rentenir Tionghoa tersebut. Kemudian masa kolonial Belanda. Dampak ekonomi masa pemerintahan kolonial Belanda berkaitan erat dengan sistem tanam paksa dari tahun 1830 sampai 1870 dan sistem ekonomi liberal atau politik ekonomi pintu terbuka. Kebijakan tanam paksa dan ekonomi liberal menyebabkan munculnya kota-kota pusat industri di Hindia Belanda atau di Nusantara. Kemudian yang kedua, munculnya kota-kota tersebut diikuti dengan pembangunan jalur transportasi dan berbagai infrastruktur. Masyarakat pada masa kolonial Belanda juga mengenal sistem perbankan modern. Itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.